Pak Mahfud sudah sering sekali diwawancara di mana-mana dan sudah sering diceritakan. Jadi saya di sini bertanya hal-hal yang saya pribadi ingin tahu, baru, gitu, yang orang lain belum tanya. Gitu ya, silakan Pak. Kan saya kenal Pak Mahfud pada waktu di Kabinet Gus Dur, Menteri Pertahanan, kemudian jadi Menteri Kehakiman sebentar. Terus kita tahu Bapak di PKB. Terus saya memang memisahkan diri masuk ke dalam kehidupan yang biasa. Kemudian Pak Mahfud itu jadi pimpinan partai. Terus masuk DPR. Nah, setelah itu jadi Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi dengan partai yang Bapak tinggalkan itu? Ya, seperti yang kita lihat memang... Dari sudut pandang Anda, dari sudut berita kita tahu lah PKB, tapi dari sudut Anda. Menurut saya memang kemudian partai itu agak kehilangan ide dasar yang dibawa oleh Gus Dur. Memang yang dibawa oleh partai sampai sekarang ikon resminya itu kan Gus Dur. Tapi banyak masalah-masalah yang sebenarnya sudah beda dari yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Pertama, demokrasi yang elegan gitu ya. Itu kan Gus Dur dulu kan selalu begitu. Gus Dur itu lebih baik kita kalah di dalam pertarungan politik, tapi kita mempertahankan kehormatan bahwa demokrasi itu harus jujur, bukan pasar, kata Gus Dur. Sehingga dia tidak boleh memberi kesan tampil sebagai keutuhan politik yang didikte orang lain, bahkan dikesankan menjadi underbow, kekuatan lain. Nah, itu yang saya rasakan. Dan kemudian memang ada fakta penurunan suara itu dari semula 13% jadi 10,9, terakhir tinggal 4,8%. Saya kira itu karena Gus Dur hanya menjadi ikon, tetapi juga substansi itu sudah tidak banyak Gus Durnya lagi gitu. Dan masyarakat yang fanatik terhadap itu kemudian mencari pilihan lain gitu. Tapi menurut Pak Mahfud sampai sekarang Gus Dur tuh masih tetap negarawan sebesar yang kita lihat pada waktu itu gitu. Jadi dalam sejarah yang singkat ini, apakah terbukti dia itu memang negarawan yang hebat? Iya, menurut saya iya, Gus Dur itu dengan segala kekurangannya tentu saja menurut saya idealnya contoh negarawan yang pertama menegakkan konstitusi. Lalu yang kedua tidak mudah melakukan transaksi-transaksi untuk kepentingan politik dia. Dia seorang yang punya prinsip, sehingga dulu memang waktu Gus Dur itu masih presiden, kan saya pernah menawarkan ya bersama teman-teman agar Gus Dur itu selamat jadi presiden sampai 2013 pada waktu itu ya, 2009 sampai 2004 ya, sampai 2004. Tapi Gus Dur menolak karena pada waktu itu syaratnya dia harus berkompromi dengan pimpinan partai yang menurut sistem ketatanegaraan tidak boleh dilakukan. Saya ingat ya, jadi tidak ada koalisi di mata Gus Dur. Iya betul, tidak ada. Benar tidak keputusan waktu itu Gus Dur untuk tidak melakukan kompromis sehingga kita kehilangan sekian tahun dari kepemimpinan beliau sebagai presiden? Kalau dilihat dari sudut politik mungkin kurang benar. Artinya di dalam politik itu memang harus ada kompromi. Tetapi kalau dilihat dari sudut pembelajaran terhadap kita untuk bernegara dalam jangka panjang, yaitu sikap sportif ya, tunduk pada konstitusi dan menjadikan demokrasi itu bukan sebagai pasar, saya kira Gus Dur itu benar. Karena Gus Dur kan memang obsesinya bukan hanya ingin menjadi presiden sebagai penguasa politik, yang selalu dikatakan bagaimana mengajari bangsa ini hidup secara benar di dalam berbangsa dan bernegara dalam satu platform yang sudah disepakati bersama. Kan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Gus Dur. Sebelum masuk ke kabinet Gus Dur itu sudah berapa lama Pak Mahfud kenal dengan beliau? Nah, banyak orang yang tidak percaya bahwa ketika saya masuk ke kabinet Gus Dur itu, saya bilang saya tidak kenal sebenarnya dengan Gus Dur gitu. Saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya, karena saya kenal Gus Dur secara pribadi itu 16 tahun atau 17 tahun sebelum saya diangkat melalui satu kegiatan. Waktu itu saya dosen muda di UII Jogja, saya sangat kagum pada Gus Dur gitu, lalu 2 atau 3 kali saya undang ke sana untuk ceramah. Saya yang menjemput, saya yang ngantar makan dan sebagainya. Sudah itu 17 tahun berpisah.
Pokoknya berkesan ya makannya itu. Iya, dan saya tidak tahu kalau dia ingat saya. Gitu. Tiba-tiba dia manggil dan dia ingat betul ketika ketemu pertama bercerita dulu kita di Jogja begini-begini gitu. Padahal saya sendiri tidak tahu kalau dia ingat. Kan itu ngundang biasa. Luar biasa, memang insting beliau luar biasa karena yang dia pilih orangnya tepat sekali. Baiklah, kita akan break lagi satu kali lagi sebelum melanjutkan menyelesaikan pembicaraan dengan Pak Mahfud.